Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori habitus dari Pierre Bourdieu. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Akbar Maulana, NIM 180405640002, dari mahasiswa Sosiologi UNESA 2018A. Nah, kemudian sebelum saya lebih lanjut membahas tentang teori habitus dari Pierre Bourdieu, saya akan menjelaskan sedikit biografi dari Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu merupakan seorang sosiolog yang dilahirkan di Prancis pada tanggal 1 Agustus 1930 dan wafat pada tanggal 23 Januari 2002. Pierre Bourdieu sendiri dikenal sebagai seorang sosiolog yang cerdas. Hal ini ditunjukkan dari berbagai pengalaman akademisnya mengajar di berbagai universitas, seperti University of Algiers, University of Paris, dan Collège de France. Selain itu, kecerdasan Pierre Bourdieu ditunjukkan dalam berbagai karya bukunya yang sudah dihasilkan, yaitu seperti The I Agree, La Distinction, dan lebih banyak lainnya. Selanjutnya, adalah latar belakang pemikiran dari Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu merupakan seorang sosiolog yang mengkritik para sosiolog yang terdahulu yang dimana pada saat itu lebih memfokuskan antara kedua kubu, yaitu ada seorang sosiolog di kubu strukturalisme dan ada sosiolog yang memfokuskan kajiannya pada agen. Sehingga hal ini menyebabkan Bourdieu merasa tidak pantas atau tidak sesuai dengan pemikiran dari Pierre Bourdieu, sehingga dia ingin keluar dari sekat antara struktur versus agen. Maka tak heran ketika Pierre Bourdieu mengkritik pemikiran dari Lévi-Strauss, yang dimana Lévi-Strauss sendiri merupakan seorang sosiolog dari kubu strukturalisme, yang dimana pada strukturalisme ini Lévi-Strauss meyakini adanya struktur yang berdiri sendiri di luar kesadaran individu dan struktur tersebut mempengaruhi tindakan individu. Artinya, dalam strukturalisme ini, pihak individu ini sangat minim fungsinya, tetapi lebih mendominasi struktur yang akan mempengaruhi kubu individu. Selain itu, Pierre Bourdieu juga mengkritik pemikiran dari Jean-Paul Sartre, yang dimana Jean-Paul Sartre ini meletakkan kubu pendekatan dalam eksistensialisme yang lebih mementingkan individu yang akan mempengaruhi realitas sosial, sehingga secara tidak langsung keberadaan struktur ini tidak begitu dipentingkan dalam kajian Jean-Paul Sartre ini. Maka tak heran ketika Pierre Bourdieu juga melakukan keterputusannya dengan marxisme dan fenomenologi. Karena bagi Bourdieu, konsep marxisme ini hanya berfokus pada struktur ekonomi yang membentuk kehidupan tanpa melihat subjektivitas manusia. Selain itu, Bourdieu juga melakukan keterputusan dengan fenomenologi. Karena bagi Bourdieu, fenomenologi ini hanya berfokus pada kajian individu sehingga tidak memperhatikan realitas sosial sebagai struktur objektif. Untuk menghilangkan kubu struktur dan agen ini, Bourdieu membangun pendekatan yang dikenal dengan pendekatan strukturalisme genetik atau strukturalisme konstruktif. Artinya, strukturalisme dari genetik ini berupaya menyatukan dua unsur antara struktur dan agen atau individu yang belum terdamaikan oleh sejumlah pemikir dengan mencoba membuat peraturan antara agen dan struktur subjektivisme dan objektivisme. Sehingga secara tidak langsung paradigma pemikiran Pierre Bourdieu ini ada 4 paradigma, yaitu positivisme, fenomenologi, strukturalisme, dan marxisme. Contoh dari positivisme ini dilihat dari konsepnya tentang
kelas sosial, dan fenomenologi dilihat dari konsep pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus. Yang strukturalisme itu terlihat dalam metode analisisnya, dan marxisme ini terlihat dalam konsep pemikiran Bourdieu tentang relasi kuasa dalam struktur ranah dan mewujud dalam konsepnya tentang dominasi serta kekerasan simbolik. Salah satu konsep pemikiran Bourdieu yang banyak dikutip oleh masyarakat adalah habitus. Lantas apa sih habitus itu? Habitus merupakan sistem disposisi yang berlangsung dengan lama dan berubah-ubah, yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik terstruktur, dan individu menggunakan habitus untuk berurusan dengan realitas sosial. Artinya, habitus ini bisa berubah-ubah karena bagi Bourdieu, di dalam ruang sosial masyarakat atau manusia itu ada berbagai macam ruang atau ranah, dan di mana di dalam setiap ranah itu ada habitusnya masing-masing. Sehingga ketika kita analogikan, semisal Andre ada di habitus di ruang A, maka di ruang A ini memiliki habitusnya sendiri. Kemudian Andre ingin berpindah ke ruang B, dan di ruang B ini memiliki habitusnya juga. Dan ketika si Andre yang ada di posisi ruang A ingin pindah ke ruang B, maka dia harus mengikuti habitus di ruang B. Maka tak heran ketika Bourdieu mengatakan habitus itu bisa berubah-ubah dan juga bisa bertahan lama tergantung individunya. Selain itu, bagi Bourdieu, habitus terbentuk oleh pendidikan, yang dimana Bourdieu membaginya menjadi tiga, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sosial, dan pendidikan sekolah. Kemudian, habitus merupakan akan membentuk skema yang akan menciptakan kerangka tindakan kepada individu. Artinya, saya akan memberikan dua konsep contoh dari bagaimana habitus membentuk skema yang akan menciptakan tindakan kepada individu. Yang pertama adalah contoh skema cinta. Skema cinta ini kan merujuk pada kondisi yang menyenangkan untuk dilakukan oleh seseorang. Sehingga dengan adanya asumsi itu, banyak orang yang berlomba-lomba untuk menemukan pujaan hatinya agar ia bisa merasakan jatuh cinta. Kemudian contoh yang kedua adalah skema menikah muda di Madura. Skema menikah muda di Madura merujuk pada kondisi yang menggembirakan, karena bagi masyarakat Madura, ketika kita sudah melakukan nikah muda, kita tidak perlu lagi bimbang apakah kita bisa menemukan jodohnya ketika usia kita sudah tua, dan sebagai bentuk ibadah. Maka dengan adanya skema itu, maka tidak heran ketika masyarakat Madura untuk melestarikan nikah muda ini. Selain itu, habitus bisa dikatakan sebagai kesadaran kultural. Artinya, habitus itu adalah produk dari sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir, dan manusia itu berinteraksi di ruang dan waktu dengan intensitas yang lama. Habitus juga memiliki dampak, yang dimana dampak yang pertama adalah sikap spontan. Sikap spontan ini terjadi karena nilai habitus itu sudah terinternalisasi dalam diri individu. Maka saya akan mencoba memberikan contoh kasusnya tentang gaya hidup orang kaya. Orang kaya diidentikan dengan gaya hidup yang mewah, habitusnya yang mewah. Maka ketika si orang kaya ini bertemu dengan temannya, yang dimana temannya anggap kelas ekonominya menengah ke bawah, dan si orang kelas menengah ke bawah ini ingin mengajak orang kaya untuk nongkrong, maka secara tidak langsung si orang kaya ini memberikan jawaban yang spontan. Misal, dia mau nongkrong ketika di kafe atau restoran yang mewah, karena bagi orang kaya ini dia sudah terbiasa untuk hidup atau berfoya-foya nongkrong di kafe-kafe yang mewah. Selain itu, dampak habitus juga banyak. Bentuk habitus itu kan banyak. Maka
Ketika habitus itu banyak, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk seragam dengan diri kita. Selain itu, habitus juga ada dua, yaitu sifat habitus yang pertama adalah struktur yang menstruktur, dan sifat habitus yang kedua adalah struktur yang terstruktur. Artinya, struktur yang menstruktur ini, habitus adalah struktur yang menghasilkan kehidupan sosial. Dan struktur yang terstruktur artinya, habitus adalah struktur yang dihasilkan oleh dunia sosial. Nah, sekian pemaparan dari saya tentang pemikiran Pierre Bourdieu dalam konsepnya habitus. Nah, saya sendiri mengkaji atau menjelaskan konsep teori habitus bersumber pada dua referensi. Yang pertama, buku dari Harker, Mahar, dan Wilkes tentang habitus kali modal Tambarana sama dengan praktek edisi kedua. Dan yang kedua adalah jurnal ilmu komunikasi yang berjudul Sang Juru Damai. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.